saudara, hari ini saya rindu kita akan belajar sesuatu, saudara, yang tidak mudah tapi saya tertarik, saudara. Karena hari-hari ini banyak sekali orang yang dengar tentang perang seperti itu, saudara. Pada banyak yang tanya, saudara. Ya dulu waktu Rusia nyerang Ukraina sudah mulai orang tanya, Pak ini apa ya? Gog Magog ya, karena Rusia itu kan Gog Magog, perang Gog Magog gitu, saudara. Lalu ada orang yang berkata A, kata B juga macam-macam. Tapi sekali lagi saya berkata bukan. Semua ya yang dikatakan perang akhir zaman itu, saudara, itu terjadinya di Israel, bukan di lain tempat. Kalau masih di Ukraina belum, saudara. Nanti kalau sampai itu merembet sampai di Israel, nah itu baru mulai dipikirkan Armageddon. Ya, Gog Magog baru ada perhitungannya. Tapi nggak lama ternyata, saudara, sungguh-sungguh dilanjutkan. Diawali oleh Hamas, tiba-tiba nyerang, saudara, Israel. Masih ingat ya tanggal berapa itu? Dikeluarkan aja ya, saudara. Tiba-tiba diserang, luar biasa sekali, saudara. Jadi di situ orang dijarah, di situ orang dibunuh dan macam-macam. Banyak sekali ya yang ditangkap, banyak sekali ya, saudara. Jadi korban itu pas hari rayanya orang Israel, saudara. Mereka kaget, mereka marah, lalu mulai kerahkan, saudara. Oh, mulai serbu, saudara, diserang Gaza, saudara. Ya, saudara dengar berita sudah diserang, saudara. Orang sudah semua jadi kaget, saudara. Wah, ini luar biasa. Sampai slogannya itu, saudara, pokok Israel, pokok Hamas harus habis. Kalau tidak habis nggak bisa, saudara. Karena kalau nggak habis senantiasa mereka nggak bisa tenang. Oh, tiba-tiba diserang. Dari sejak terus tiba-tiba serang. Sampai pokok slogannya harus habis di muka bumi. Sampai dilarang siapapun, nekat saja. PBB berkata jangan ya, nekat saja. Dilarang ya, nekat saja. Amerika juga ngomong jangan ya, nekat saja. Sebab kalau tidak dihabisin, mereka yang bisa hancur. Tiba-tiba diserang, tiba-tiba diserang. Sebaliknya Hamas juga sama. Ini Israel harus dihabisi ini penjajah ini merebut tanah kita ini terus, ini nggak boleh ya tempat kita diambil alih. Dua-dua ingin, saudara, menghabisi satu dengan yang lain. Jadi nggak pernah habis-habis. Sebetulnya itu sudah lama, bukan sekarang. Terus, saudara, saling menyerang ini dan saling menyerang itu, saudara. Orang sudah takut, saudara, jangan sampai nanti kemana-mana, saudara. Tapi saudara, justru malah lebih lagi, hanya ada Hizbullah dan Iran juga hanya mendukung, saudara. Ya, Hamas, saudara. Lah karena Iran mendukung Hamas, Israel lebih marah lagi, saudara. Ya, salah satu yang kedutaannya di salah negara apa saya lupa sebelahnya itu diserang, saudara, sampai ada jenderalnya yang mati. Itu orang sudah takut semua. Wah, ini kalau Iran balas, perangnya jadi lebih besar lagi. Sekarang bukan hanya di sekitar Israel, ya, Gaza, karena itu sebelahan saja, itu ya, perbatasan. Sekarang sudah melintas gitu, saudara. Dan ternyata sungguh Iran nyerang, saudara, rudalnya mulai wah luar biasa banyak sekali. Kalau nggak salah 300 rudal atau bagaimana itu, saudara. Wah, orang sudah takut lagi, perang lebih besar lagi, ya lebih bahaya lagi. Lalu setelah diserang, ganti orang mikir, wah jangan sampai Israel juga balas nyerang. Kalau Israel balas nyerang, perangnya lebih besar lagi, saudara. Jadi orang takut-takut, tetap saja Israel juga langsung nyerang, saudara. Salah satu kotanya yang terpenting, saudara, diserang, saudara, dirudal, saudara. Dan kita lihat terus makin besar, terus makin gawat, keadaannya makin gawat. Sampai sekarang lebih gawat atau sudah mulai reda, saudara? Lebih gawat atau sudah mulai reda, saudara? Orang sudah takut, saudara. Ya, setelah Israel balas lagi, orang juga mikir jangan sampai Iran itu balas lagi. Karena setiap balas jadi lebih besar, saling balas lebih besar, saling balas lebih besar lagi, saudara. Ya, orang sedang takut, malah ada kecelakaan, saudara. Pesawatnya, presidennya, helikopter presidennya siapa? Iran, saudara. Wah, jatuh, saudara.
Orang sudah takut lagi, jangan sampai di belakang itu Israel itu yang ada turut campur, saudara. Kalau sampai di belakang itu ada ya ulah dari Israel, wah suku-suku bisa perangnya perang dunia ketiga, saudara. Sampai tadi saya masih dikirimi jemaat, saudara. Wah malah ada ya video katanya Neta Nayu, saudara, ya ngomong itu memang Israel sedang gini-gini. Saya lalu jawab, ya jangan langsung diterima dulu. Sekarang waktu banyak sekali, saudara. Ya apalagi itu dari TikTok, saudara. Kalau dari mungkin yang resmi seperti Kompas dan apa mungkin masih lumayan. Jadi tapi yang pasti, saudara, perang makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar atau makin kecil, saudara. Bisa jadi perang dunia ketiga atau tidak, saudara? Bisa jadi apa enggak, saudara? Ya, saudara. Lah, ngapain sih mereka perang terus? Satu nyerang, satu nyerang. Sebetulnya awalnya diawali dari apa, saudara? Rebutan. Rebutan apa? Tanah, saudara. Awalnya apa, saudara? Rebutan apa? Tanah. Ya tanah yang di situ itu buat rebutan, saudara. Israel berkata, ini tanahku. Ya, sejak dari dulu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dulu aku tinggalnya di sini gitu katanya. Saudara, karena itu tanah perjanjian toh, saudara, betul gak? Tapi karena mereka lakukan suatu sampai dicerai beraikan Tuhan 2000 tahun, saudara. Janji Tuhan memang mereka akan kembali. Tapi bagi Palestina tidak bisa. Ini aku sudah di sini, sudah turun-temurun dari dulu. Ini tempatku, kamu balik-balik itu mau merebut tanahku, saudara. Dua-dua ngomong ini tanahnya mereka. Yang benar tanya siapa? Tuhan. Ya semua Tuhan, saudara, ini ya Tuhan, rumahmu ya punya Tuhan. Yang benar itu punya Israel atau punya siapa? Ini kita mimbari taruh sini aja ya. Ya daripada saya naik turun kita semua ya nggak ada yang di atas, saudara. Yang benar itu punya siapa? Menurut saudara, coba saudara tanya yang grupnya Mas, saudara, marah, saudara. Yang benar punyanya siapa? Kalau saudara tanya Israel, ya sini. Ya punya Israel Tuhan. Mundur. Nah, yang benar punya siapa? Kalau tanya orang Israel, ya punya Israel. Atau grupnya mereka, betul gak? Tapi kalau tanya grupnya Palestina, ini punyanya Palestina. Yang benar ya punya siapa? Tanya, saudara. Supaya kita bisa ngerti sebetulnya. Kembali ke laptop lah, saudara. Tanya firman Tuhan, saudara, itu tanahnya siapa gitu. Kan gitu toh, saudara. Tanya si A, si B kan selalu gitu toh. Tapi kalau tanya firman Tuhan, ya itulah kebenaran, saudara. Coba kita akan belajar sedikit tentang tanah itu, saudara. Kejadian 12 ayat 6 lalu 7. Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem. Ya ini Puntar Bantin Dimor. Waktu itu orang Palestina, Yahudi, lu kok diem tuh, saudara, yo sing aktif bener ngantuk. Waktu itu orang apa? Apa orang metu toh? Iya, ayo cepet permonya, sudah telat. Saudara buka itunya saudara sendiri ya. Jangan jagakan sana ya supaya cepat ya. Lalu orang apa? Yang teriak yang sudah dapat. Lalu orang apa? Kanaan. Saudara katakan semua lalu orang apa? Kanaan. Sekali lagi lalu orang apa? Kanaan. Bukan Yahudi, bukan Palestina. Dikatakan di sini, saudara. Ya, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi waktu Abraham sampai sana, itu sudah ada penduduknya. Itu tempatnya orang Kanaan. Saudara, ketujuh, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya, maka didikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Dulu, saudara, sebelumnya ya sebelum Kanaan masih kalau diceritakan panjang. Tapi waktu itu Kanaan, saudara. Ya, Abraham di situ Tuhan berkata, aku berikan padamu. Ya, Tuhan yang memberikan kepada Abraham keturunanmu. Aku berikan kepada keturunanmu. Betul, saudara? Siapa keturunan Abraham?
Saya katanya, enak jadi punyamu. Saat itu kita belum gocap, belum ada Kristen. Betul saudara? Nah itu janji Tuhan, tanah itu diberikan kepada keturunan Abraham. Bilangan 34 ayat 2. Ya perintahkanlah kepada orang Israel. Perintahkan kepada siapa? Orang Israel. Dan katakan kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan. Jadi sekarang Tuhan berkata ya kepada mereka, apabila kamu masuk, saudara, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh padamu menjadi milik pusaka. Ya, yakni tanah Kanaan menurut batas-batas. Ya, jadi ceritanya pertama Kanaan, tapi oleh Tuhan diberikan keturunan Abraham. Dan waktu Israel masuk di sana, saudara, ya Tuhan berkata, saat kau masuk, itu menjadi milikmu. Aku berikan menjadi milik pusakamu. Itu yang dipegang oleh orang Israel sampai sekarang. Loh ini kan sudah jelas. Ya Tuhan sudah berikan pada kita kok. Ini Tuhan yang memberikan. Dan setelah itu sudah bisa tahu. Memang orang Yahudi tinggalnya kan di situ, betul enggak? Ya sejak Yosua bawa masuk di situ, mereka dapatkan itu, saudara. Ya, tapi kita seperti itu tidak berhenti, saudara. Setelah Israel masuk di sana, ya tahun ganti tahun rajanya dari Daud misalnya sampai Salomo keturunan pecah kerajaan Israel jadi dua, saudara. Ya, yang itu tetap pakai nama kerajaan Israel, yang satunya Yehuda. Masih ingat ya? Lalu menang siapa? Menang Yehuda. Menang siapa? Yehuda. Jadi kerajaan Yehuda. Bisa nggak dikeluarkan langsung renten biar cepat gitu, saudara. Setelah Yehuda lalu akhirnya diserang oleh bangsa Asyur. Coba ya dikeluarkan cepat ya. Bangsa Asyur, saudara. Jadi kalah lagi, ganti bangsa Asyur, saudara. Setelah itu juga ganti lagi bangsa Babilonia, saudara. Diserang, dikuasai, ya Babilonia, saudara. Nggak lama diserang lagi bangsa Persia, saudara. Jadi terus silih berganti, saudara. Lalu bangsa Yunani masuk situ, ya Alexander Agung bawa pasukannya dan dikuasai di situ, saudara. Setelah itu, saudara, bangsa Romawi, zaman Tuhan Yesus, Romawi masuk di sana, dikuasai, ganti Romawi, saudara. Setelah itu ya bangsa apa? Byzantium, saudara. Lalu setelah itu Arab Muslim masuk di sana, saudara, dikuasai, saudara. Itu abad ke-7. Setelah itu tentara salib, dengan perang salib, masuk di situ lagi, dikuasai lagi, saudara. Setelah itu tambah lagi bangsa Makluk gitu, saudara. Mamluk namanya gitu, saudara. Lalu ganti lagi, dikuasai. Ya bangsa Ottoman, saudara, masih ini terkenal, cukup terkenal. Ottoman menguasai di sana, sempat juga Mesir. Lalu setelah itu Inggris. Nah itu yang zaman belakangan ini dikuasai Inggris. Dan akhirnya waktu perang sudah selesai, saudara, Inggris serahkan kepada Israel, saudara. Ya jadi itulah saatnya 1948 orang Yahudi Israel kembali lagi di sana, diberikan tanah lagi. Sejak itu bentrok sampai sekarang nggak bisa selesai. Dua-dua ngaku, saudara, pemiliknya. Kalau bangsa Israel ini dulu Tuhan sudah berikan padaku dan aku sudah ada di sini sebelum kamu ada di sini. Tapi yang Palestina, lo ini tempatku, aku sudah turun tuh, maafku ya, papa mamaku, mak engkongku gitu, sudah. Itu sudah di sini, aku sudah. Sekarang aja kalau orang tinggal gitu tuh, saudara, aku sudah di sini loh, nggak mungkin bisa diusir loh. Kalau nggak dikasih pesangon, nggak ada kan itu, saudara. Nah, jadi seperti itu, saudara, ganti lagi. Ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Kalau itu terus, sudah diteruskan ya nggak pernah selesai. Dua-dua merasa miliknya sendiri, saudara. Lah yang benar siapa, saudara? Telur dan ayam mana lebih dulu? Lah muter terus, saudara. Telur dan ayam lebih dulu. Wah, orang berkata, ya, kan ayam dari telur. Ya telur itu dari ayam, ayam dari telur, telur itu dari ayam, saudara. Ya supaya bisa mengerti yang mana lebih dulu. Kembali ke laptop. Nah kalau laptop Alkitab ada. Tuhan gak ciptakan telur, Tuhan ciptakan ayam lah gitu, saudara. Betul gak, saudara? Kita baru tahu, oh
ayam lebih dulu, setelah itu telur, saudara. Ya ini cerita di sana, ya tentang keadaan. Maka perang terus, perang terus. Jangan heran kalau itu perang, karena dua-dua tetap merasa miliknya, gitu saudara. Persepsinya beda. Untuk bangsa Israel ini sudah Tuhan berikan jadi milik pusaka, dan sungguh-sungguh doa aku sudah, ya bangsaku sudah tinggal di sini, milik kami, saudara. Tapi yang Palestina sekali lagi, loh ini aku sudah di situ, loh menurut kamu datang nggak mau ngerebut, saudara. Ya itu masalahnya. Tanya sebelah, wes ngerti? Tanya sebelah, saudara, sudah ngerti gitu, saudara? Itu bukan perang agama, seringkali dikatakan itu perang rebutan tanah. Itu perang apa, saudara? Gaza pun ada di Alkitab, saudara. Alkitab itu luar biasa sekali ya, saudara. Siapa yang pernah ada di Gaza di Alkitab? Simson, saudara. Iya, apa itu? Cek itu apa ya? Hakim-hakim 16 ayat 1 atau 1 dan 2. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza lah, ada tuh saudara Gaza tuh, Simson ke sana main-main saudara. Akhirnya dia sempat hancur. Dilihatnya di sana seorang perempuan Sunda, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malam itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Jadi itu terus ada masalah terus, saudara, perang terus, saudara. Amos 1 ayat 6. Amos 1 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan satu bangsa seluruhnya, ya, untuk diserahkan kepada Edom. Amos 1 sekali yang ke-7. Aku akan melepaskan api ke dalam tembok Gaza, ya, sehingga purinya dimakan habis. Memang sudah ditulis seperti itu terus, saudara. Kejadian terus, pernah kejadian, sekarang kejadian lagi, saudara. Ya itu kan kalau saudara lihat perang itu api terus, saudara, dinyalakan terus di sana, saudara. Alkitab selalu menulis semuanya. Sekarang Iran, tadi Gaza ya, saudara. Sekarang Iran, ya, siapa yang pernah ke Iran? Di Alkitab, bukan saudara. Di Alkitab siapa? Siapa yang di belakang itu? Benerangan tuh, siapa? Daniel, coba dibaca ya. Daniel itu waktu dia ditangkap di pembuangan itu di Iran, saudara. Kita harus bisa tahu, saudara. Ya, Daniel 8 ayat 1 dan 2. Daniel 8 ayat 1 dan 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsasar, nampaklah kepadaku Daniel satu penglihatan sesudah yang tampak padaku dulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di mana? Puri Susan. Itu di sana, saudara. Persia, saudara. Itu di Iran, saudara. Iya, yang ada di wilayah Elam, saudara. Ya, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Sekarang selain Daniel, siapa lagi? Esther, saudara. Esther 4 ayat 16-17. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di mana? Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Ya, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Mereka pergi, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Masih ingat Esther sempat jadi ratu di Persia, betul saudara ya? Itu di istana Puri Susan tadi sama. Ya, Esther juga di sana, saudara. Daniel itu di sana karena mereka itu dulu pernah diserang lalu diangkut jadi pembuangan itu, saudara. Jadi ada 2 ini, saudara. Masih ada kalau kita baca lagi yang lain. Daniel bukannya Daniel, masih ada teman-temannya. Siapa? Apa enggak? Ayo, apa enggak teman-temannya Daniel? Sadra,
Mesa, Abednego, apa ya saudara ya? Kalau tadi Esther masih ada nama siapa? Mordekai, betul. Tapi banyak, sebenarnya banyak. Di sana itu orang Yahudi, sampai sekarang pun katanya masih banyak, saudara. Jadi ada banyak, selalu dulu masih ada ya kaitannya, saudara. Ya, Daniel, Esther, siapa lagi? Nehemia, saudara. Juga ada di sana Nehemia 1 ayat 1 dan 2. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan ya Kisyu tahun ke-20 ketika aku ada di mana? Puri Susan lagi, saudara, di mana? Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku yang berada ya beberapa orang dari Yuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, jadi enggak ditawan itu saudara ya, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Saat itu dia ada di Susan, Puri Susan tadi, istana. Jadi orang-orang ini ada di sana, saudara. Ya baik ya tadi Esther, baik Daniel, termasuk Nehemia. Sampai sekarang ada kuburannya mereka. Coba dikeluarkan beberapa. Masih ada kuburannya mereka. Coba ya bisa keluarkan. Sehingga kita tahu sedikit, saudara. Karena selalu ada kaitannya. 1, 2. Ayo. 1, dibaleni ya saudara. 2. Nah, keluar saudara. Ini makam Daniel, betul saudara ya. Jadi sungguh-sungguh ada tahu saudara ya. Makam Daniel, tidak usah dibaca saudara. Tapi seperti inilah saudara. Ini makam Daniel sampai sekarang saudara. Ya, nanti ornamennya sekarang sudah dibuat ya nuansa ya Islam. Karena memang negara sana sudah negara Islam. Seperti misalnya Turki kan sudah dirubah semua toh. Ada gereja sudah jadi masjid misalnya gitu saudara. Ya, yang benar Daniel itu agamanya apa? Bingung saya tanya jawab malam-malam enggak tidur. Daniel itu agamanya apa? Ya, Yudaisme, agamanya orang Yahudi. Betul kan? Bukan Kristen juga loh. Jangan salah loh ya. Bukan, saudara. Esther agamanya apa? Ya sama, Yudaisme Yahudi, saudara. Iya, Nehemia agamanya apa? Ya sama, saudara. Wong mereka orang Yahudi kok, saudara. Mereka itu turun-temurun. Mereka cerai-berai 2000 tahun loh, saudara. Tetap bahasanya enggak hilang. Tetap agamanya, kepercayaan enggak hilang. Banyak bangsa 100 tahun sudah lenyap selamanya. 50 tahun lenyap selamanya. Mereka itu 2000 tahun loh cerai-berai. Sudah enggak punya tanah, enggak punya negara, enggak punya apa. Ya 2000 tahun tercerai di seluruh dunia. Tapi tetap bahasanya tetap saudara agama. Karena mereka ngajarnya luar biasa. Itu sejak dari kandungan, sejak kecil sampai umur 12 itu harus terus Taurat. Isi terus saudara. Sehingga bahasanya bisa karena Firman pakai bahasanya mereka, Taurat mereka saudara. Itu luar biasa sekali. Ya, masih ada satu lagi di Alkitab tulis mereka siapa? Kalau yang bisa kasih hadiah ya, siapkan hadiah ya. Orang-orang Majus dari timur. Orang Majus itu dari situ saudara. Itu ada kisah kalau saudara yang sering ke Holy Land, ya Bu Agus masih tahu. Di sana itu saudara, jadi hampir semua gereja itu sudah dibunyiamuskan waktu Islam masuk di sana. Tapi khusus ya gereja kelahiran Tuhan Yesus. Besok kita juga bangun di pusat kegerakan itu masih utuh. Enggak dirusak saudara. Ceritanya saudara, kenapa enggak dirusak saudara? Waktu ya pasukan tentara ya ini dari ya timur tengah gitu nyerang di sana masuk sudah mau juga membuyanguskan. Mereka kaget karena di gereja itu kelahiran Tuhan Yesus ada gambar orang Majus dari itu tokoh-tokoh mereka. Mereka kaget. Itu tokoh mereka. Ada gambarnya tokoh mereka. Mereka enggak berani. Lalu mereka pergi. Karena orang Majus dari timur itu dari sana. Saudara juga dari mana? Ya, itu sekilas ya saudara ya. Tahu sedikit tadi. Ya saudara tahu Gaza, ya Palestina, saudara. Ya, lalu tadi
apa namanya itu Iran. Sekarang kita belajar sedikit tentang perangnya, saudara. Iya, perangnya bangsa-bangsa yang terlibat dalam peperangan itu, saudara. Kejadian 10 ayat 1 sampai 3. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Itu anaknya siapa? Nuh. Tangkap dulu ya. Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak Nuh setelah Edbah itu lahirlah anak-anak lagi bagi mereka. Keturunan Yafet, ya Allah, Gomer, Gog, saudara. Itu Rusia, Gog, Magog. Kalau saudara nanti belajar gitu ya saudara. Saya enggak punya waktu diuraikan panjang lebarnya. Ya tapi ya karena waktunya. Tapi itu ada cerita Rusia saudara. Bahkan pecahan dulu Uni Soviet saudara. Lalu pecah, banyak pecahnya itu saudara. Ya. Lalu saudara saya lanjutkan dulu saja. Madai, Yawan, Tuba, Mesek, saudara. Tuba, Mesek itu ya negara-negara bekas Uni Soviet dulu, saudara. Dan Tiras, keturunan Gomer ialah Kaunas, Rifat, Togama, saudara. Togama dan Bet Togarma itu Turki, itu cerita Turki. Sekarang sudah, kan nama bisa ganti-ganti, tapi itu Turki, saudara. Syria, saudara. 4 keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis. Kalau Tarsis itu jadi orang Eropa, saudara. Ya Inggris dan lain-lain, Eropa. Orang Kitim dan orang Dodainim, saudara. Ya ini yang semua kalau nanti kita pelajari ada dalam kancah peperangan di situ, saudara. Iya, kalau kita pelajari, ya saya nggak punya waktu banyak, tapi yang penting peperangan itu ada 3 peperangannya besar. Saudara tangkap dulu ya. Yang pertama perang Gog Magog. Yang pertama apa saudara? Gog Magog itu saudara. Jadi Gog Magog itu ya Israel diserang raja-raja dari utara bersama raja dari selatan. Nanti kita akan baca berikutnya itu diserang. Itu Gog Magog saudara. Setelah itu nanti akan dilanjutkan lagi Harmahedon. Harmahedon ini ganti barat dan timur saudara. Jadi setelah terjadi peperangan seperti itu barat gak bisa bela atau saudara. Betul ya. Ada grupnya Soviet, Turki, Iran dan semuanya itu menyerang. Ya lalu grupnya Eropa yang barat Amerika itu ikut masuk. Lalu timur saudara. Timur itu termasuk mungkin China saudara dan beberapa. Jadi pertama utara selatan Gog Magog, lalu barat timur itu Harmahedon. Itu terjadi pertempuran yang besar. Saat itu saja raja-raja timur itu pasukannya 200 juta. Pasukannya saja saudara. Jadi itu perang. Sekarang saya baca aja beberapa ayat ya. Supaya saudara tadi bisa tahu dulu ya saudara. Yang ketiga Gog Magog lagi tapi ya beda, saudara beda. Apa namanya itu yang berikutnya yang terakhir. Saya bacakan saja ya nyambung sekarang. Yeskiel 38 ayat 1 sampai 9. Ya Yeskiel 38 ayat 1 sampai 9. Datanglah firman Tuhan padaku, hai anak manusia, tunjukkanlah ya mukamu kepada Gog tadi ya. Di tanah Magog ya, yaitu Raja Agung negeri Mesah dan Tuba, itu pecahan Uni Soviet ya. Dan bernubuatlah melawan mereka dan katakanlah begini firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesah dan Tuba. Aku akan menarik engkau dengan ya mengenakan kelikir pada rahmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, satu kumpulan orang banyak dan perisai besar dan kecil, semuanya berpedang tangan. Itu ditarik oleh Tuhan, saudara. Tuhannya katakan tadi, tarik, saudara. Ya, seperti dikenakan kerikil, seperti kuda ditarik gitu, saudara. Tuhan yang nyeret untuk peperangan itu. 5 orang Persia, Ethiopia dan Put ya menyertai mereka. Terus grupnya semua dan semuanya berperisai, ketopong. Orang Gomer ya dengan seluruh bala tentaranya. Bet Togarma tadi itu saudara ya, dari utara sekali, selalu berkata utara.
utara. Saudara, nanti kita lihat petanya, saudara. Dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai mereka. Jadi mereka itu jadi gabungan nyerang semua, saudara. Iya. Ayat 7, bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau. Jadi nanti kan banyak kan sekarang kelompok-kelompok ya, kelompoknya Amerika, Rusia juga buat kelompoknya, pengaruhnya gitu saudara. Iya, dan jadi pelindung bagi mereka. Ya, sesudah waktu yang lama sekali engkau akan dapat perintah pada hari yang kemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali setelah musnah karena perang. Siapa? Yang sudah hilang. Hanya dibangun kembali. Dan Israel, betul enggak? Jadi akan datang di sebuah negeri yang pernah lenyap, tapi akhirnya dibangun kembali, saudara. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Jadi mereka itu adalah kumpulan orang dari balik segala bangsa. Dulu Cerebre, yang di Rusia balik, yang di Inggris balik, yang di mana-mana balik itu saudara. Saudara dengar di sana itu orang semua pada balik, saudara kumpul di sana. Itu bangsa itu yang diserang. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa tadi. Dibawa keluar dari situ dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Sudah kumpul, sudah merasa aman, punya negara lagi. Dulu zaman itu pernah dibantai. Zaman Hitler itu habisi. Sekarang mereka punya tanah sendiri, merasa aman. Ya, engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Yang penting saudara baca dulu, ini ada kumpulan utara, saudara nanti selatan. Mungkin supaya tidak ngantuk, gambar ganti dulu saudara. Ganti gambar. Ya, kalau ada yang ngantuk dijiwit ya saudara ya. Ya, jiwit sendiri juga boleh saudara ya. Nah saudara lihat saudara, kalau saudara lihat gambar ini Israel, saudara di atasnya itu siapa? Coba ayo peta itu. Itu Israel di bawah ya saudara ya. Di atasnya siapa? Turki. Kan termasuk toh, Turki termasuk grup itu toh. Pokok semua utara. Yang nyerang dari grup-grupnya utara semua saudara. Ya, terus ada nanti paling atasnya itu ya Moskow atau Rusia. Tapi setelah itu pecahan tadi ada banyak sekali pecahan dari Uni Soviet yang dulu. Jadi banyak kalau saudara pelajari nanti ada Syria, saudara, dan banyak sekali. Ya ada satu lagi gambarnya, kalau nggak salah bawahnya itu yang dari selatan. Ada Ethiopia, pokok utara sampai beberapa dari selatan yang nyerang mereka. Ya, karena saya kalau jelaskan satu-satu waktunya nggak cukup. Tapi saudara punya gambaran dulu, perang Gog Magog itu Israel diserang raja-raja utara yang memimpin paling utara. Yaitu Gog Magog atau Rusia, saudara. Dan luar biasa sekali, saudara. Alkitab itu nulis ribuan tahun yang lalu. Betul? Tapi sekarang digenapi. Nyata. Perangnya itu modelnya seperti itu. Perang Gog Magog ditulis seperti itu. Raja utara, paling utara. Digerakkan Tuhan. Mau maju. Oh, beserta orang-orang, pengikutmu. Ya, negara-negara yang lain bersatu, nyerang. Ya, negara yang dulu pernah musnah tapi dibangun kembali. Yang dulu bangsa pada keluar, balik semua. Yaitu bangsa Israel. Sekarang Yeskiel 38 tadi ayat 14. Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, katakanlah kepada siapa lagi? Gog. Ya, beginilah firman Tuhan Allah ketika umatku Israel sedang diam dengan apa? Aman, tentram. Mereka merasa sudah punya negara sendiri kok. Bangun terus. Sudah sekarang enggak seperti dulu. Ya, di banyak negara dibantai seperti Hitler. Pada waktu itulah engkau akan bergerak. Dan datang dari tempatmu. Dari apa? Utara sekali. Paling utara. Gog Magog itu tempatnya utara sekali. Saudara. Iya. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Jelas lagi saudara. Ya, mereka semuanya mengendarai kuda. Kalau sekarang ya bukan kuda lagi, saudara. Ya kendaraan sekarang bisa tank dan macam-macam, saudara ya. Satu kumpulan yang besar dan satu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan apa? Umatku Israel. Jelas ya, dari utara dan semua krunya nyerang ya Israel, saudara.
Iya, seperti awan yang menutupi seluruh bumi, begitu banyaknya, saudara. Ya, lalu pada hari ya terkemudian akan terjadi hal ini, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku padamu di hadapan mereka. Hai Gog, itu diizinkan Tuhan biar nyerang, tapi nanti Tuhan yang akan menyatakan dirinya supaya orang semua bangsa tahu siapa Tuhan. Dialah yang maha kuasa, dijelaskan di sini, betul. Tapi Tuhan yang naik berkata, dan terus memang diizinkan Tuhan, aku akan bawa engkau untuk melawan tanahku. Jadi yang gerakan itu Tuhan sendiri supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Kalau enggak gitu kan enggak mengenal, betul enggak saudara? Betapa besarnya Tuhan. Seperti Ishak keluar dari perbudakan Mesir, laut sampai dibelah misalkan, orang dengar kaget gitu saudara. Saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka. Hai Gog, saudara. 17, beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaran hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi. Jadi sudah dinubuatkan itu ya, sejak dari dulu ditulis yang kita baca ini. Ya, bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu bahwa aku akan membawa ya engkau melawan umatku. Terus diulang-ulang, Tuhan yang bawa, Tuhan izinkan. Jangan kaget, memang itu karya Tuhan, saudara. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, jelas sekali itu, saudara. Terus ke situ, saudara. Demikian firman Tuhan Allah. Amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku. Aku akan berfirman, pada hari ini pasti terjadi apa? Gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ya, gempanya bisa karena gempa bumi, ya tadi bom, ya jadi gempa, atau saudara, betul gak? Yang pertama dilihat, wah terjadi gempa yang luar biasa. Itu akan terjadi, memang ditulis di sini, saudara. Tuhan izinkan itu, saudara. Tapi setelah itu Tuhan akan hukum Gog Magog. Yesaya 39 ayat 6. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hanya Tuhan bertindak. Ya, lalu Yesaya 39 ayat 9, dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar ya dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, saudara, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, ya, tongkat pemukul, tombak, dan mereka membakarnya. Setelah tadi ya Gog digempur oleh Tuhan tadi, kalah, itu sama orang Israel keluar, ya senjata yang tertinggal diambil, dibakar, saudara. Karena banyaknya sekali, saudara. Yesaya 39 ayat 11 dan 12, maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog satu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, ya, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah khalayak ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan baru selesai, saudara. Iya, saudara, dengan maksud mentahirkan tanah itu. Yang penting akan terjadi seperti itu, saudara. Itu perang Gog Magog ya. Sedikit saja saya masuk perang Harmagedon, saudara. Iya, Wahyu 16 ayat 12 dan 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawan ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan raya bagi raja-raja datang dari mana? Sebelah timur, sampai jalannya dibukakan. Ya, karena ada raja sebelah timur juga akan menyerang, saudara. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Harmagedon. Yang pernah ke Israel sudah tahu ada lembah itu, ya, Harmagedon. Perang Harmagedon itu di lembah Harmagedon. Tuhan sudah menulis di situ, saudara. Tadi utara selatan nyerang, sekarang ganti timur, saudara. Wahyu, saudara, 15-16, maka dilepaskan 4 malaikat
yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. 16. Dan jumlah tentara itu ialah berapa? 20.000 laksa pasukan berkuda. Satu laksa itu 10. Jadi itu 200 juta. Dari timur. Siapa yang punya pasukan 200 juta? Indonesia punya? Indonesia rakyatnya 200 lebih, saudara. Kalau dari pasukan dikirim sana habis, saudara. Betul? Itu pasti yang penduduknya banyak. Pasukannya yang dikirim loh. Di negaranya pasti ada ya. Mungkin bisa satu negara, mungkin berapa negara. Itu perang besar-besaran. Yang pasti seperti itu, saudara. Ya, itu luar biasa. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Ya, sekarang telah bangkit banyak antikris. Itu tandanya waktu benar-benar adalah waktu terakhir. Tapi saya tidak masuk ke antikris saja. Nanti yang akan datang saya jelaskan. Yang pasti ada nyerang. Kalau bisa dikumpulkan tadi utara, ya Rusia, ya Turki, Iran, dan yang lain-lain tadi sampai Afrika. Tapi kalau yang dari barat adalah tadi Inggris, ya lalu ada beberapa, ada caranya sudah. Tapi dari sekarang kan sudah lihat ya, di berita-berita ada yang grup sini dan grup sini. Kalau sudah perhatikan itu tepat sekali. Alkitab itu hebat, sudah nulis sejak dari dulu. Kalau bukan tahun 2024 kita belum punya bayangan. Tapi begitu masuk 2024 jelas apa yang ditulis di situ itu sama semua, saudara. Jadi formasinya itu bisa tepat sekali, saudara. Ya, sedang terjadi. Jadi kita harus tahu, saudara. Ya, akhir zaman itu sudah di depan, saudara. Sudah diambang. Ya, datangan Tuhan. Ini saya sedang lihat kalau yang di barat itu tulisannya Tarsis. Itu Amerika lah, Inggris lah, Prancis lah, saudara. Masih ada beberapa. Ada satu lagi yang saya ingat, saudara, yaitu Jazirah Arab. Arab Saudi, terus apalagi Uni Emirat atau apa. Ditulis di Alkitab, mereka enggak ikut nyerang. Dan kitab nulis gitu. Dan fakta loh. Betul tak? Arab Saudi dan semua. Ya, semua ya. Kenapa kok enggak bantu? Kenapa kok enggak ikut nyerang? Alkitab sulit. Jadi ada yang nyerang, ya, ada yang bantu, ada yang pasif. Itu ya Jazirah Arab. Tapi ada lagi yang malah membela, Yordania. Saudara ingat Iran nyerang, saudara semua ada seperti ayatnya. Semua nyerang. Waktu Iran balas, ya karena diserang balas, sebagian harus ditembak sama Yordania. Karena harus lewat. Iran kesalahan itu ada gambarnya. Itu Iran, saudara, untuk nembak Israel itu harus melalui udaranya Yordania. Yordania tidak bantu, malah ditembak sama, dijatuhkan sama Yordania. Alkitab menulis nanti zaman justru saat Israel sudah babak belur nggak bisa apa-apa, ditolong dibantu oleh Yordania. Kita lihat saja nanti. Tapi ini kejadian ini salah satu loh. Seperti sudah arahnya ke situ, saudara. Karena sudah kalau Alkitab nulis ya dibawa burung nasar ya ke salah satu padang gurun di daerah ya Amon dan itu Yordania. Ya kalau sekarang ya burung nasar ya pesawat terbang, saudara. Ya dulu burung besar gitu, sekarang pesawat terbang. Ada banyak yang menafsirkan itulah Petra. Ya itu memang cerita sejak dari tempat. Tapi sekali lagi kembali ke perang ini dulu, saudara. Ini kalau kita lihat sudah memang makin gawat. Tadi lagi apalagi dengan ini sekarang presidennya Iran. Ya itu jatuh kecelakaan. Wah diprediksi mungkin Israel di balik itu. Kalau sampai terbukti wah perangnya akan makin besar lagi. Sudah makin gawat lagi. Kalau sampai sudah perang metu bom atom, saudara. Bom atom dulu saudara di Hiroshima satu aja satu pulau bisa habis. Sekarang mungkin 1000 kali lipat kekuatannya lebih, saudara. Wah itu orang sudah mikir bahaya kalau perang dunia ketiga.
tambah lagi ini saya lihat catatan. Saudara, ICC satu kumpulan itu ambil keputusan tangkap presidennya Israel. Saudara, betul Pak? Itu lebih lagi, itu tambah kapan lagi nanti Israel, Amerika itu bisa lebih gawat, lebih gawat, lebih gawat, lebih gawat. Takut enggak saudara? Takut enggak saudara? Yang di belakang takut enggak? Yang di samping kanan? Oh enggak, itu hebat tuh. Keluarga Allah. Yang di sana enggak usah takut. Tuhan itu hebat kok. Semua di tangan Tuhan, kita nanti akan belajar. Ya, mungkin disambung yang akan datang saya akan lihatkan kenapa. Nanti ada rapture. Anak Tuhan itu selalu sudah di tangannya Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekarang saya akan bacakan sedikit lagi untuk yang ini saudara. Matius 24. Baru saudara bacanya dari ayat 1. Tapi supaya waktunya ada ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Ini tadi ya saudara. Namun was-was, jangan kamu gelisah. Jangan gelisah. Dengar ira-iran, jangan gelisah. Saudara, dengar wah ini nanti di Israel gimana? Jangan gelisah. Saudara, kalau dengar lagi apa? Jangan gelisah. Yang saat ini saudara gelisah. Jangan gelisah. Saudara, ya Tuhan sudah ngomong, dengar itu jangan gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahan. Belum akan habis lah. Perang makin besar, makin besar. Belum rampung. Belum kesudahan. Jangan takut saudara. Iya, ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan. Ini Tuhan Yesus sedang ngajar akhir zaman dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Akhir zaman itu makin berat, bukan makin ringan. Goncangan makin besar. Tapi waktu mulai terjadi ini awal. Mulai akan makin besar, makin besar, makin besar, makin gawat, makin gawat. Namun janganlah kamu, kata sebelah, janganlah kamu, sebelah sang sudutnya, janganlah kamu, kita dada seri, janganlah aku, jangan gelisah. Belum kesudahan, ini malah baru awal. Saat terjadi itu baru awal. Sekarang ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Bertahan, jangan takut, jangan ada yang undur. Saudara, jangan gelisah, jangan putus asa. Cari kerja sulit, jangan takut. Tidak ada jalan, jangan takut. Dia buat jalan saat tidak ada jalan. Masalah datang dibalik jadi mahkota. Aniaya datang dibalik jadi anugerah. Betul nggak saudara? Tuhan itu lakukan hal yang luar biasa. Kita ngalami lah saudara. Asal kita hadapi dengan baik, dengan bijaksana, itu kita akan lihat justru kemuliaan Tuhan. Tuhan yang izinkan loh, tadi betul nggak? Untuk apa? Nyatakan siapa Tuhan itu. Untuk nyatakan siapa Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, saudara. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Siapa yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Akan selamat, jangan goyah, tetap saja bertahan di dalam Tuhan. Ya, teguh imanmu di dalam Tuhan. Jadi anak Tuhan yang teguh. Amin. Jadi kaum wanita yang teguh, saudara. Besok Rebu ada KKR kaum wanita gitu, saudara. Wanita yang teguh, wanita yang penuh Roh Kudus, wanita yang luar biasa dipakai Tuhan. Wanita datang, lah ini promosi, saudara. Nah ini yang paling penting, 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saudara, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Kapan kesudahannya? Dengar, setelah Injil diberitakan pada semua bangsa. Sebelum diberitakan pada semua bangsa, belum selesai. Belum kesudahan. Sampai semua dulu baru Tuhan datang. Kenapa? Hatinya Tuhan itu bukan untuk menghakimi. Sekalipun dia datang sebagai hakim yang adil. Yang kedua tadi, kedatangan yang pertama sudah pasti. Tuhan datang untuk selamatkan manusia. Betul saudara. Kedua, sekalipun dia datang sebagai hakim, sama. Bukan untuk menghakimi, untuk menyelamatkan. Maka goncangan-goncangan itu diizinkan untuk apa?
Supaya manusia takut, sadar, cari Tuhan. Sifat manusia itu kalau aman, berkat, oh saudara, lupa Tuhan. Betul enggak? Kalau sakit, kalau ada badai, wah rugi, utangnya oke, cari Tuhan toh saudara. Betul enggak saudara? Kalau babak belur, cari Tuhan saudara. Ini perangnya banyak, babak belur, cari Tuhan. Tujuannya digoncangkan supaya lebih banyak orang cari Tuhan. Betul enggak saudara? Nah, Tuhan tidak akan datang dulu sampai Injil semua. Sebab sebelum semua, nanti yang mati masuk neraka banyak. Semua orang harus dengar Injil. Semua orang harus diberi kesempatan, dapat pengampunan, dapat keselamatan dalam kasih-Nya, dapat anugerah dari Tuhan. Nah, ini saudara terus ingat ya, yang pernah kita dapatkan. Saya bersyukur Tuhan itu nyambung ke gerakan awan, ke gerakan Tuhan dari Yerusalem, lalu mana? Yudea, lalu mana? Samaria keluarkannya, lalu kemana lagi? Antioquia, lalu kemana lagi? Makedonia, itu Yunani, dilawat. Ayo powerpointnya. Setelah itu mana lagi? Roma. Saudara, Roma itu mana? Eropa, dilawat oleh Tuhan. Saudara, setelah Eropa mana? Itu saja saudara. Kecepetan hui. PowerPoint ini. Yerusalem, Yerusalem, Yudea, Samaria, mana? Oh, salah, ganti-ganti terus kok gambarnya kok. Nanti tidak ngomong, saya tidak tahu. Ya saudara, bawa ya Yerusalem, Yudea, Samaria, Antioquia, saudara. Lalu Makedonia, ke sebelah barat terus saudara ya. Itu Yunani. Setelah itu, pedot ya ini ayo, jangan ganti-ganti sobat ya. Tidak jelas. Setelah Yunani baru Roma, Eropa. Itu Yerusalem karena sampai Eropa itu. Ya, Eropa terus Amerika Latin, Afrika, Asia, Asia Tenggara, yang paling muda yang terakhir Korea. Saudara betul enggak? Setelah Korea, Indonesia. Maka saya sangat percaya ini adalah kairos untuk bangsa kita Indonesia. Ini detik-detik bangsa Indonesia dilawat luar biasa. Dengar lawatan Tuhan datangnya itu tiba-tiba. Nggak pernah bisa diprediksi. Sejak awal murid itu nggak ngerti kapan. Hanya disuruh nunggu. Nantikan. Ya Kaisara 2 saudara baca. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba dilawat. Tiba-tiba dilanda. Tiba-tiba angin Roh Kudus menderu. Tiba-tiba api lidahnya pada mereka hinggap itu. Tiba-tiba penuh dengan Roh Kudus. Tiba-tiba mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru. Tiba-tiba perkataan mereka penuh kuasa. 3.000 orang serahkan diri, dibaptis saudara. Oh tambah lagi 5.000. Tambah lagi setiap hari ditambah orang yang percaya. Lawatan. Lalu apa? Tuayan raya. Betul saudara? Hidupnya berubah mereka. Dulu perkataannya tidak ada kuasa, jadi kuasa. Dulu penakut, jadi pemberani. Dulu sulit ngerti firman Tuhan, tiba-tiba hikmat mereka itu luar biasa sekali. Dulu pelayanannya tidak ada kuasa, tiba-tiba kuasa. Waktu mau masuk bait Allah, ada orang lumpuh sejak lahir, saudara. Ya, minta-minta mereka berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya? Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit berdiri. Kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Sejak itu terus Yerusalem dilanda. Yudea dilanda. Samaria sama. Itu di mana-mana saudara tangkap. Sama. Dan saudara datangnya mendadak. Nggak bisa diprediksi. Maka saya percaya Indonesia nanti tiba-tiba. Kita yang penting tahu tanda-tandanya. Datangnya tiba-tiba. Tuhan aja datangannya seperti pencuri. Nggak bisa diprediksi. Betul nggak saudara? Dan waktu dilawat ya saudara. Tuainya makin besar. Makin besar. Waktu itu 3.001 KKR. Betul saudara? Kalau saudara lihat di Yunani sudah puluhan ribu. Sampai di Yunani Eropa sudah puluhan ribu. Lalu sampai Amerika sudah ratusan ribu. Kalau KKR. Sampai Afrika sudah jutaan. Sampai Indonesia berapa? Ya betul. Makin besar atau makin kecil kalau Tuhan bekerja. Dan semua yang sudah mengalami akan berkata, enggak pernah nyangka bisa gitu. Enggak usah jauh-jauh loh. Saya saja enggak pernah nyangka kok. Tuhan beri pelayanan seperti ini. Betul enggak?
Saya SMP 1. Apa pernah ngimpi bulan seperti itu? Tidak bisa mikir. Tidak pernah terbayangkan. Tapi itulah Tuhan kita. Nanti tiba-tiba terjadi di mana-mana. Dulu belum ada orang percaya. Tapi hanya jadi banyak sekali. Biar itu di Korea, biar itu di Amerika, di Eropa, di mana-mana, saudara. Dan itu sudah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Yang penting kita mau dipakai. Makin besar, makin besar, makin besar. Itu meneguhkan. Maka saya bersyukur diperintah Tuhan bangun pusat kegerakkan kudus untuk mencetak apa? Penuai, penuai. Setelah Indonesia akan diberi obor kegerakan. Bawa kemana? Timur Tengah. Akan dilawat Tuhan. Akan ada Tuhan besar. Akan ada anugerah besar. Timur Tengah, kalau yang nginjili orang Barat, ini penjahat, penjajah, perusak. Banyak mereka nggak mau, betul? Banyak nolak. Kalau diinjili oleh orang Asia, misalnya Korea, netral. Tapi kalau diinjili orang Indonesia, ini keluarga sendiri. Welcome. Orang Indonesia itu welcome. Indonesia. Itu Tuhan besar, saudara. Itu Tuhan besar. Sekarang aja, saudara, di internet sudah banyak lihat loh. Ada, wah terjadi KKR di sini. Wah terjadi Tuhan di sini. Wah terjadi pertobat masal di sini. Setelah itu lanjut terakhir kembali tanah perjanjian. Orang Yahudi itu akhirnya sadar Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, dan akhirnya mereka menerima. Tangkap, saudara. Saya tidak perpanjangkan, ini jam berapa ya? Oh, rungok cik suwi. Saya tidak perpanjangan, tapi yang penting kita tahu ya, seperti yang sudah saya jelaskan, apa sikap kita? Yang pertama, saudara tahu, Alkitab itu pasti benar. Apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Ini ribuan tahun loh, saudara. Kok bisa persis? Baik tempatnya, baik orangnya, baik kejadiannya, betul? Persis. Persis. Semua persis, saudara. Yang akan datang persis, saudara. Jadi kita harus ngerti dulu, firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan pasti benar. Dipercaya hingga dipercaya, pasti akan terjadi. Peganglah firman. Sekarang itu di dunia sudah sulit, tidak bisa dipegang. Makin lama makin nggak bisa dipegang. Kemarin saya kadang-kadang kalau beli sekarang pakai beli online. Wes itu iso mumet saudara. Ketok contohnya hebat hari itu. Saudara, betul nggak? Bahkan seringkali bohong loh, saudara. Uang bisa hilang loh, betul nggak? Sulit sekarang. Berita-berita itu saudara sulit dipegang. Kenapa? Dengan AI saudara bisa dibohongin loh. Orangnya persis, suaranya persis, semua bisa kok. Betul nggak? Tadi itu saya kaget loh saudara. Berapa hari ini? Ciptakan lagu. Saudara tahu nggak? Ciptakan lagu berapa lama? 1 menit, 2 menit, 3 menit jadi. Loh, betul. Tanya orang yang sudah nyoba itu. Saya minta Eri tidak ada di sini. Iman Eri. Tanya dia. Saya tanya, ya Pak, saya pernah nyoba. Coba aku buat lagu penyembahan satu ini. 1-2 menit jadi. Vokalnya ada. Musiknya, aransemennya ada semua. Musiknya komplit, vokalnya komplit. Jadi. Oh. Tapi satu, firman Tuhan itu benar. Pasti. Saya cari mana-mana, enggak bingung, kembali ke laptop. Kembali ke firman. Pegang firman. Saudara pasti akan untung. Pegang firman. Pasti saudara akan ngalami. Betul saudara. Semua ngomongnya sudah berubah-ubah. Sekarang antar pendeta saja bisa serang-serangan di internet. Gak karuan sampai mumet. Bener apa ora toh iki? Sing bener itu sapa toh? Bahasa lidah itu sesat apa enggak? Ya bingung toh saudara. Baptisan harusnya bagaimana? Bingung toh saudara. Perpuluhan harus gimana? Bingung toh saudara. Betul enggak? Baptisan cara gimana? Bingung saudara. Sudah enggak usah bingung. Kalau untuk itu saya ajak saudara doa. Saudara itu ditempatkan di gereja mana? Sudah di situ aja. Enggak usah bingung yang lain. Benar. Ya sudah, kalau saudara merasa tempatkan di keluarga, dikeluargalah.
Kalau saudara merasa tempatkan di lain saja. Karena kalau saudara enggak, bingung dewi. Dokter satu dengan dokter yang lain, bisa selalu sama atau sering beda? Beda atau saudara? Bisa sih dokter, beda jawabannya itu gimana kok gini? Saya benar sama. Bingung dewi atau saudara jadi pasien. Telur itu sehat apa enggak sehat? Saya dari kecil sudah berubahnya banyak loh saudara. Dulu dari kecil saya saudara. Kalau makan telur itu putihnya, jangan kuningnya, kolesterol. Lalu gak lama setelah itu ganti. Kalau makan telur itu jangan apa ya? Jangan putihnya. Dulu putihnya jangan kuningnya ya, kolesterol. Sekarang makannya kuningnya itu ya enggak apa-apa sehat. Jangan putihnya, itu maknanya rabun, enggak bagus. Pokok bolak-balik gitu, bingung dewe saudara. Ya saudara kadang baca ya gitu, betul saudara. Sudah enggak masalah, enggak perlu dokter satu jelek-jelekin yang lain toh. Betul enggak? Setiap negara bisa punya beda. Setiap saudara di mana-mana itu wajar, biasa. Tertanam saja di gereja mana, ikuti pengajar itu. Pokok saudara tahu gereja itu sehat lah. Ya sudah selesai, enggak bingung. Saudara ya, saya dorong saudara, pegang yang pertama balik ya, firman. Yang pertama apa? Firman. Yang pertama, teriak. Teriak yang keras. Sangat keras. Sambil mengacungkan tangan. Firman itu Tuhan loh saudara. Yang kedua, jangan sampai kehilangan keselamatan. Jangan sampai kehilangan keselamatan. Tadi Tuhan ngomong, siapa yang bertahan sampai akhir. Saudara yang sudah Kristen, jangan sampai undur. Jangan kehilangan keselamatan. Firman itu pasti benar. Siapapun salah, mati akan menghadapi tahta pengadilan. Kalau saudara dosamu belum dapat pengampunan, masuk neraka. Pasti firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Betul? Keselamatan. Tadi Yesus datang itu untuk menyelamatkan. Dia enggak mau cepat datang. Nunggu semua dengar. Semua dituai sebanyak mungkin. Setelah itu baru datang jadi hakim untuk apa? Ya sudah, yang memang sudah diinjili tetap nolak, tetap tidak mau, apa boleh buat? Ya penghakiman datang. Karena dia Tuhan yang maha kasih, tapi juga Tuhan yang maha adil. Betul enggak? Tapi dapat bangkit, diselamatkan dulu, dituai dulu. Ya berita Injil sampai kepada semua bangsa, sampai kepada semua orang, semua ngalami dulu semua bangsa. Jadi terus keliling sampai kembali Yerusalem. Yang belum pernah terima keselamatan, cepat-cepat malam ini, jangan terlambat. Tuhan itu bisa sewaktu-waktu. Orang dipanggil kurang aja mati, bisa mendadak gak ya? Bisa enggak? Bisa enggak? Banyak sekarang. Tiba-tiba check out gitu, ada banyak toh. Ya kataan rohmu ada. Ya semua ada, bodoh pendeta ya ada toh sudah. Nomor satu firman, pegang. Itu pasti benar. Sudah pasti untung. Sudah percaya firman daripada siapapun lah. Daripada orang yang hebat apapun. Kedua, cepat terima keselamatan. Itu kemarahan Tuhan loh. Kalau langsung datang, banyak yang neraka. Yang ketiga, dengar ya. Jadilah penuai. Jadilah penuai. Itu tujuannya. Itu tujuan untuk miracle. Jemaat yang kuat, jemaat yang menang, tidak mundur. Betul? Jemaat yang jadi berkat, berguna, beritakan Injil jadi terang. Jemaat yang menuai banyak. Saudara dengar, sungguh-sungguh jadilah penuai. Katakan, sungguh-sungguh jadilah penuai. Bukan hanya jadi jemaat, bukan hanya jadi orang Kristen. Bukan hanya jadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan belum tentu penuai. Bukan hanya sekedar jadi anggota Komsel. Bukan hanya sekedar jadi KKS. KKS belum tentu jadi penuai. Anggota Komsel belum tentu jadi penuai.
Jangan hanya jadi jemaat Miracle Night Worship. Miracle Night Worship belum tentu jadi penuai kalau enggak melangkah sungguh-sungguh. Jangan jadi SGD, SGB, SGL, apa lagi ya? Es krim. Pendeta. Dengar ya. Yang dicari Tuhan itu penuai. Akan tiba-tiba nanti ada lawatan besar untuk bangsa kita. Itu lawatan terbesar. Ini lawatan akhir zaman. Karena tuan terakhir. Besar-besaran. Karena tuan terakhir. Betul saudara? Karena tuan terakhir. Siapa yang jadi penuai? Angkat tangan. Miracle Night Worship ya. Keluarga Allah ya. Tapi saya ajak sekali lagi saudara. Lebih dalam. Supaya ini sungguh-sungguh. Bukan formal. Kita jadi penuai atau tidak bukan hanya mulut kita. Bukan hanya tangan kita. Dengar ya. Kita jadi penuai atau tidak bukan mulut kita ngomong aku penuai. Bukan tangan kita angkat tangan aku penuai. Saudara, selamatkan jiwa enggak? Cari orang apa enggak? Selamatkan jiwa enggak? Kalau selamatkan jiwa aja tidak ditertawakan malaikat. Jadi penuai. Wah nggak pernah menuai kok. Nggak pernah beritakan Injil. Nggak pernah bersaksi kok. Hanya duduk saja ngangat-ngangati kursi. Loh, betul saudara. Kadang-kadang kita ngomong gampang. Angkat tangan gampang. Tapi betul nggak? Jadi penuai. Yang saya katakan bukan jadi. Sungguh jadi penuai. Saja uji diri. Ini untuk kita semua. Jadi penuai enggak? Cari jiwa enggak? Beritakan kebaikan Tuhan atau tidak? Kita jawab sendiri dengan Tuhan. Sebab nanti kita ketemu Tuhan akan ditertawakan. Kalau kita hanya ngomong. Betul? Ini kesempatan luar biasa. Ini akan tiba-tiba luar biasa. Sudah dengar ya? Sejak lawatan pertama. 2000 tahun yang lalu. Yesus itu menyiapkan penuai. Saat itu banyak ahli Taurat. Betul? Saat itu ada banyak pemuka agama. Tapi enggak. Yesus cari penuai. Betul? Betul. Ayo semua betul? Caranya Yesus gimana? Cetak penuai. Caranya gimana? Ya cetak penuai caranya gimana? Nyetak lontong caranya gimana? Sudah dengar ya? Setelah dia selamatkan, selalu murid, jadi murid. Dimuridkan, betul? 12 itu murid. Betul enggak? Waktu Yesus ada di muka bumi, 3,5 tahun. Yang percaya berapa orang? Yang ikut Yesus berapa orang? Waktu mujizat 5 roti 2 ikan, itu sudah belasan ribu. 5.000. Wanitanya selalu lebih banyak toh. Betul enggak saudara? Ayo dihitung ini. Bisa 2-3 kali lipat saudara. Kalau 5.000 itu bisa 15.000. Tambah anak-anak. Betul enggak? Kalau dihitung puluhan ribu. Tapi waktu Yesus menyerahkan dirinya. Lari semua. Dulu percaya. Amin, amin. Saya ingin delik. Saya ingin lari. Betul? Yesus bangkit dikumpulkan. Ada 500 lebih. Saat itu Yesus ngomong, jadikan semua bangsa muridku, amanat aku. Dan tunggu janji Bapa, kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Lalu yang sungguh-sungguh ada di situ berapa? 120. Hanya 120. Tapi 120 itu penuai. Dengar ya, 120 itu penuai. Waktu lawatan, hari pertama 3.000. Mereka ibadahnya di Bait Allah dan di rumah-rumah. Betul saudara ya? Di Bait Allah dan di mana? Di rumah-rumah. Saudara, butuh berapa rumah? Kemudian kita hitung saudara. Kalau 25 berarti butuh 120. Kalau 20 satu rumah maksudnya butuh 150. Saya percaya karena itu dipadatin 20. 120. Artinya 120 orang itu sungguh-sungguh penuai. Bisa gembalakan mereka. Bisa muridkan mereka. Bisa dewasakan mereka. Bisa lipat gandakan mereka. Kalau tidak, gak ada.
tuayan bisa sia-sia. Betul nggak saudara? Nggak ada yang menuai. 120 itu sungguh penuai. Caranya gimana? Dimuridkan. Saya mau tanya saudara. Saudara dimuridkan nggak? Memuridkan apa enggak? Saudara, sorry ya, kita harus belajar dewasa ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh jadi dibangun jadi penuai, dimuridkan nggak mau, muridkan nggak mau, nonsen, omong tok. Betul? Gimana caranya Yesus? Hanya satu. 120 itu semua dimuridkan. Bukan hanya pengikut. Bukan hanya percaya. Betul? Dan sungguh-sungguh bisa. Lalu tugasnya, jadikan semua bangsa anggota gereja. Bukan. Jadikan semua bangsa Kristen. Bukan. Jadikan semua bangsa apa? Murid. Muridkan mereka. Lipat gandakan mereka. Betul? Ayo. Siapa yang enggak mau dimuridkan dan memuridkan? Deg-degan nih Pak Ubah. Tapi betul saudara, saya ajak karena ini bagi saya detik-detik waktu yang urgent sekali. Benar. Dimuridkan. Amin. Ayo saudara, sepakat. Setelah dimuridkan apa? Ya, dimuridkan dan memuridkan. Setelah dimuridkan, memuridkan apa? Sungguh-sungguh melangkah melayani. Sungguh-sungguh melangkah melayani. Sekali lagi, sungguh-sungguh melangkah melayani. Sungguh-sungguh beritakan Injil, bersaksi. Sungguh-sungguh cari jiwa. Sungguh-sungguh gembalakan. Sungguh-sungguh jadi penuai. Benar. Bukan hanya ikut pemuritan. Tapi sungguh-sungguh menuai, beritakan. Saudara betul, itu perlu dilatih. Tuhan Yesus kan melatih toh. Kirim dua-dua. Betul enggak? Kalau enggak pernah bisa. Ada banyak. Jadi anggota komsel. Sudah Pak, aku ikut komsel. Berapa lama? Sudah 15 tahun ikut komsel. Ada enggak yang sudah 15 tahun? Mungkin banyak loh. Kamu aja sudah lama loh. Aku sudah lihat lama kok. Sudah 15 tahun. Kamu sudah memuridkan. Belum. Gak akan jadi penuai. Dengar. Gak bisa dipakai Tuhan. Maka itu latihan. Belajar bersaksi. Belajar ngajak orang. Belajar doakan orang. Belajar cari jiwa. Dengan tuntunan Tuhan. Amin. Mau tetap duduk saja dengarkan, diberkati dengan firman Tuhan. Kalau sudah pulang, wah jos, bagus. Kalau pembicara arek, sungguh-sungguh, pembicara kalau ngono diundang itu Pak. Kon khotbah ya ora iso lho padahal. Ada lho. Kon khotbah ya ora iso lho. Tapi wah ngamuk nek sing khotbah ora pinter. Ya justru jadi semua ya enggak mudah lho sing PW. Wah kok ora angkat. Wah aduh. Coba suruh naik ke atas palas orang karuan ketukan. Balik sore ya. Ayo. Yang terakhir. Penuh Roh Kudus. Saya lihat ya, Yesus ya, murid. Lalu ajar melakukan, betul enggak? Bahasan. Lakukan. Sungguh-sungguh lakukan. Jangan hanya ngomong, aku murid, aku mau datang. Tidak. Melangkah. Sungguh-sungguh melayani. Sungguh-sungguh saudara. Berlatih, belajar, sungguh-sungguh. Lalu dengar. Sekalipun sudah dimuridkan 3,5 tahun. Tanpa penuh Roh Kudus, gak bisa apa-apa. Ya, betul tak? Saudara jangan salah, KKRS 10 hari. Itu penting. Dengar saya saudara. Siapapun saudara. Kalau saudara tidak penuh Roh Kudus, saya jamin saudara lemah. Manusia itu lemah. Prinsipnya itu tanpa Tuhan lemah. Saya beri contoh ya. Tuhan Yesus itu luar biasa enggak? Dia Tuhan loh saudara. Waktu dilahirkan sebagai manusia untuk selamatkan kita. Dia nanggalkan keilahiannya. Dia seperti kita manusia biasa.
bisa lapar, bisa letih, saudara, bisa merasa sakit, bisa merasa gentar. Saudara tahu enggak, di Taman Getsemani, itu kalau sekarang, kalau dokter sekarang, saudara tahu dong, itu stres berat. Sampai karena stres berat, darahnya itu keluar. Di keringat, itu darah, tahu enggak? Dia mengalami pergumulan gitu, karena disuruh nyelakit, untuk disiksa, saudara. Untuk dibunuh sampai mati, dia sudah tahu. Betul. Saudara dengar, ya. Yesus itu tidak pernah menggunakan kuasanya sendiri. Sampai umur 30 enggak ada. Yesus lakukan mujizat enggak ada. Tapi umur 30 dia mulai melayani. Dia memberikan dirinya dibaptis. Betul? Saat dibaptis, turunlah Roh Kudus atas Yesus. Sudah baca ya, di Injil Lukas itu paling jelas. Lalu setelah itu, Yesus dibawa Roh Kudus ke bukit untuk apa? Doa puasa. Dibawa Roh Kudus untuk apa? Kalahkan godaan-godaan. Dibawa Roh Kudus, saudara, jangan salah. Untuk doa puasa, dibawa Roh Kudus. Untuk dicobai, kalahkan, untuk menang. Saudara baca ya, itu di Injil Lukas paling jelas. Saudara. Setelah itu Yesus turun dengan kuasa Roh Kudus. Ditulis. Yesus setelah itu turun dengan kuasa Roh Kudus. Setelah dia turun dengan kuasa Roh Kudus, dia datang di satu sinagog, diberi kitab Yesaya. Dia berkata, Roh Tuhan ada padaku untuk kuasa. Oh, bebaskan orang yang terikat dan macam-macam. Setelah itu, perkataannya penuh kuasa. Orang kaget, ini kok sekarang perkataannya luar biasa. Pelayanan penuh kuasa. Semua, dia sembuhkan orang bukan dengan kuasanya, dengan kuasa Roh Kudus. Dia usir setan bukan dengan kuasa sendiri, dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan Yesus mati dibangkitkan Roh Kudus. Betul? Untuk apa? Contoh kita. Kita tidak manusia tanpa Roh Kudus. Tidak ada apa-apa. Kalahlah dengan setan. Kalahlah dengan masalah. Hanya Roh Allah yang bisa menopang. Maka Yesus berkata ke surga, aku naik biar Roh Kudus turun. Lebih baik aku naik ke surga, Roh Kudus turun, Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Menyertai kita. Jadi apa? Penolong. Betul? Menolong apa? Yang kita enggak bisa. Betul? Yang kita enggak mampu. Yang kita enggak ngerti. Dia itu penolong. Menolong kita kuat. Menolong kita menang. Menolong kita jadi berkat. Menolong kita menuai besar-besaran. Saya tutup dengan yang tadi ya. Pelajaran tadi. Jangan bingung tentang itu. Semua juga tafsiran ya. Tapi yang penting Tuhan. Firman itu pasti benar. Pegang firman. Pasti. Pasti dan pasti. Yang kedua, jangan kehilangan kesempatan selamat. Kalau sampai masuk neraka habis. Yesus nunggu semua dengar Injil. Baru dia datang. Dia ingin semua dengar Injil. Keselamatan. Nerima dulu keselamatan. Saudara yang belum nerima keselamatan. Tuhan ingin saudara dengar dulu. Saat ini saudara dengar. Jangan tolak. Karena setelah itu semua sudah. Yesus datangnya sebagai hakim. Ya sudah. Yang mau, enggak mau, ya sudah. Yang mau sudah diselamatkan. Dan yang ketiga, sungguh-sungguh jadi penuai. Saya percaya itu pesan Tuhan. Kalau sudah bisa tangkap, sudah lihat. Nanti tiba-tiba sudah mengalami sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Semua yang kita dengar ribuan tahun yang lalu, Tuhan sudah ngomong. Sekarang persis. Amin. Kita datang pada Tuhan. Ayo kita hancur. Semua saudara bangkit berdiri. Saudara maju aja ke depan. Karena tanpa Roh Kudus saudara enggak mungkin bisa lah. Hanya Roh Kudus yang bisa membukakan pengertian. Hanya Roh Kudus yang memberi kekuatan. Hanya Roh Kudus yang memberikan kemenangan. Hanya Roh Kudus saudara yang akan menyatakan segala sesuatunya. Maju ke depan saja saudara. Maju ke depan saja saudara. Bangkitkan aku. Jadilah aku hambamu ya Allah.
wanita di sebelah kiri, pria di sebelah kanan. Tanggapi Tuhan, saudara. Firman Tuhan pasti benar. Jangan takut ada badai, jangan gelisah. Tetap teguh sampai akhir hidupmu. Tetap di dalam Tuhan, saudara. Dia bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu. Saudara, kita maju ke depan. Kita datang pada Tuhan. Ya, kita tangkap firman Tuhan. Kita tanggapi Tuhan lebih daripada segalanya. Aku bangkitkan aku, jadikan aku hamba yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu. Sekali lagi bangkitkan aku Tuhan, bangkitkan aku. Sungguh-sungguh ini menjadi doa kita, saudara. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu. Semua datang pada Tuhan, berdoa masing-masing. Saudara bisa berseru pada Tuhan. Waktu saudara merasa firman Tuhan bicara dengan saudara pribadi, mencari rema, tanggapi firman Tuhan, saudara. Katakan firman-Mu ajaib, ribuan tahun Tuhan, Kau sudah katakan semuanya yang akan terjadi hari-hari ini. Kami kagum dengan firman-Mu Tuhan. Apa yang sudah ditulis sejak purbakala dulu ribuan tahun, saat ini menjadi kenyataan. Bukti firman-Mu benar, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah petunjuk yang sejati. Beri kami Tuhan hati yang bisa mengerti, hati yang bisa percaya pada firman-Mu Tuhan. Oh, jadikan firman-Mu standar kebenaran. Jadikan firman-Mu adalah tuntunan bagi hidup kami, petunjuk bagi hidup kami. Kami pegang firman-Mu lebih daripada perkataan siapapun, lebih daripada berita media apapun. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Oh, meteraikan firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Aku percaya firman-Mu. Kelihatannya tidak masuk akal, aku mau percaya. Kelihatannya risiko, aku mau percaya. Kelihatannya tidak masuk akal, aku mau percaya pada firman-Mu. Berkata-kata pada Tuhan, saudara, berkata-kata pada Tuhan. Saudara yang belum pernah terima Yesus, dengar saudara, Yesus bisa datang kapanpun, kita bisa dipanggil kapanpun. Saudara, segera Tuhan berkata, kalau hari ini engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Ya saudara, butuh firman Tuhan pasti benar. Saudara tolak firman Tuhan, saudara tolak pengampunan yang disediakan, saudara tolak keselamatan, saudara akan binasa. Oh, kalau sudah masuk neraka tidak ada bisa menolong lagi. Terima Yesus saat ini, datang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan sudah korbankan semuanya untuk selamatkan manusia. Selamatkan aku. Oh, ampuni dosaku Tuhan. Oh, ampuni Tuhan. Oh, Tuhan, selamatkan aku. Aku percaya Kau selamatkan. Saudara dipanggil untuk jadi penuai. Sudahkah saudara jadi penuai? Bukan berkata jadi penuai, bukan angkat tangan jadi penuai, bukan hanya jadi KKS atau anggota, bukan hanya sekedar jadi pelayan Tuhan, bahkan bukan hanya sekedar pendeta yang dipakai Tuhan, ada pelita yang dicari Tuhan, penuai, bukan hanya sekedar jabatan imam, bukan hanya ahli Taurat yang dicari Tuhan, ada penuai, penuai yang mau dimuridkan, yang mau dilatih, yang mau melangkah melayani, bukan hanya duduk terus, bukan hanya jadi jemaat terus, yang mau melangkah untuk mulai melayani sungguh-sungguh. Tuhan, oh Tuhan, sungguh yang dipenuhi Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Sekarang kita
kita doa minta panduan Roh Kudus. Roh Kudus, hambamu sudah sampaikan firman-Mu, Kau genapi firman-Mu. Saat ini Roh Kudus, setiap kami, oh Tuhan butuh Kau lawatlah kami, supaya kami bisa jadi penuai, supaya sungguh-sungguh jadi jemaat yang kuat, jemaat yang menang, jemaat yang jadi berkat, jemaat yang menuai banyak. Oh Roh Kudus, angin Roh Kudus, oh dicurahkan pada saat ini. Angin Roh Kudus berembus, angin Roh Kudus berembus, angin Roh Kudus berembus, diterpa angin Roh Kudus. Terima saudara. Oh angin Roh Kudus embusi setiap kami yang di depan, yang di belakang, yang ikut online. Dalam nama Tuhan Yesus, angin Roh Kudus berembus, dihembusi angin Roh. Terima saudara, jangan diam, ambil tindakan. Terima. Saya rasakan angin itu bergerak, saya rasa angin itu bergerak, tidak ada yang terlewatkan. Orang pasak karena api Roh Kudus yang menyala-nyala, bagikan lidah api hingga pada setiap orang, hingga pada setiap orang, hingga pada saudara, hingga pada saya, hingga pada setiap kita, hingga pada kita semua. Menyala, api itu menyalakan roh kita, api itu berkobar-kobar, menyala. Orang pasak karena penuh Roh Kudus. Orang pasak berkata-kata dengan bahasa roh, Kau beri bahasa roh. Kiralah pasak karena, oh apa Tuhan bisa doakan Bayono Susi, oh Yuli, Bu Yuli, ya Timi istrinya bisa doakan. Orang pasak karena pasak. Tuhan Kau berkarya, urapi tangan-tangan hambamu yang dipakai untuk tumpuan tangan. Kuasa-Mu mengalir melalui tangan hambamu. Siapapun yang Kau pakai, pengurapan-Mu turun, pengurapan-Mu mengalir, pengurapan-Mu bekerja, mengalir pada saat ini. Lawat Tuhan, lawat Roh Kudus. Bangkitkan pahlawan-pahlawan-Mu, bangkitkan menjadi penuai, bukan sekedar pendeta tapi penuai, bukan sekedar KKS tapi penuai, bukan sekedar proyek Tuhan tapi penuai, bukan hanya sekedar jemaat biasa tapi penuai. Kau yang melengkapi, Kau yang bangkitkan kami. Oh Tuhan, Kau yang persiapkan. Sungguh-sungguh Tuhan, Kau beri mandat gereja-Mu, bangun pusat kegerakan untuk cetak penuai, 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 untuk cetak penuai. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi ke tempat ini untuk setiap jemaat. Turun kuasa Tuhan berkarya. Terjadi penjebolan rohani, terjadi ya, oh kedahsyatan Tuhan, terjadi kuasa Tuhan. Oh Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau hebat Tuhan, Kau hebat. Oh yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, oh yang terikat dimerdekakan, ikatan diputuskan. Oh Jamah Tuhan, ubah satu murid-murid
dari orang-orang yang gagal diubah, dari pecundang diubah menjadi pahlawan-pahlawan. Hidupnya berubah, tutur katanya berubah Tuhan, pelayanannya berubah Tuhan, statusnya berubah Tuhan. Bangkitkan, 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 bangkitkan. Orala pasak, arala pasak, hirala pasak, arala pasak, orala pasak, orala pasak, hirala pasak, arala pasak, arala pasak. Roh Kudus, kau tetap berkarya. Roh Kudus, kau sedia lepaskan. Saudara jangan pedulikan siapapun. Saudara berjumpa dengan Tuhan sendiri. Jadikan pagi hari ini pagi perjumpaan dengan Tuhan. Jadikan pagi hari ini pagi terobosan. Jadikan pagi ini hari pagi kemenangan dari Tuhan. Jadikan pagi ini pagi kedahsyatan Tuhan dinyatakan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan luar biasa. Hamba-Mu sudah sampaikan pesan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pewahyuan, pembukaan ilahi daripada Tuhan. Rema untuk kami pribadi. Sungguh-sungguh kami roh menyala. Tangkap kebenaran firman-Mu. Tangkap keselamatan. Tangkap roh penuai. Amin. Setiap kami dipakai jadi penuai. Amin. Yang ada di onset, yang ada di online, di jamaah Tuhan. Amin. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saudara jangan pulang dulu, jangan selesai. Saya ingat ada sesuatu yang penting. Tadi saya lupa supaya saudara bisa tahu lengkap. Indonesia itu sebetulnya sudah diberi kesempatan 2 kali. Hujan awal itu sudah dicurahkan. Ini kita akan mengalami hujan air. Saudara, tahun 1965 terjadi apa? Terjadi apa? Gestapo PKI. Saudara yang umurnya saya paling kecil dulu. Saudara tahu itu dibantai, terjadi pembantaian banyak sekali. Orang dibunuh, saudara. Betul? Lah, kenapa? Yang takut itu apa? Gestapo PKI. Takut kalau dianggap PKI, kalau tidak punya agama. Jadi orang itu berbondong-bondong ke gereja. Apalagi yang kulit putih Chinese. Karena PKI kadang-kadang dikaitkan ke sana toh. Enggak berani, enggak punya agama itu enggak berani. Semua gereja itu tiba-tiba penuh. Family semua gereja itu penuh. Saudara tahu enggak saat itu? Ada peneliti yang buat penelitian itu, saudara. Ya ada bukunya juga di Indonesia Gilir. Saudara tahu enggak? Itu waktu diperkirakan 2,8 juta orang berpindah agama menjadi Kristen. Kok diam tuh, saudara? Itu terjadi loh. Tahun 65 itu sungguh-sungguh terjadi loh. Sama toh goncangan orang datang pada Tuhan. Betul? Baiknya 2,8 kasihkan siapa? Gereja siapa? Keluarga Allah ya, saudara. Tapi keluarga Allah belum lahir. Belum ada. Sayangnya sudah dengar ya. Gereja itu enggak siap. Yang namanya manusia, ada badai datang pada Tuhan. Badainya berlalu, hali lupa. Loh betul. Akhirnya banyak yang hilang lagi. Hilang lagi. Enggak dapat apa-apa gereja. Dulu tiba-tiba itu kehilangan kesempatan. Tahun 98 terjadi lagi. Sudah banyak yang sudah ngalami. 98 terjadi apa? Sama toh? Wah, huru hara, saudara. Pembakaran, pengerusan macam-macam. Perkosaan macam-macam. Di Jakarta, di Solo itu paling besar. Itu waktu gereja kita itu sedang sembako. Saya lupa gratis atau murah nggak ngerti. Pokok di depan gereja. Kalau punya ya fotonya gereja yang dulu dikeluarkan ya. Kalau punya fotonya. Lah saudara kita itu sedang di depan, sedang sembako. Diberitahu ada huru hara sudah sampai Purwosari saudara. Lalu semua beras dimasukkan di gereja lagi. Tapi gereja kita yang dulu itu depannya kaca. Saya di belakang kaca lihat. Jadi saya bisa lihat waktu huru hara itu sampai di depan.
itu ada yang mimpin. Ini yang dibicara, ini yang dibakar itu ada yang mimpin, saudara. Saya di sana, saudara lihat caranya gimana. Itu bukan orang Solo. Orang Solo itu baik, dipancing orang Solo. Jadi caranya mereka yang gerakan itu masuk, misalnya ya ini toko sepatu, ambil sepatu yang bagus, keluarkan, di jalan, saudara. Saudara, siapa yang mau sepatu merek? Wah, rebutan di jalan kok, seperti nggak ada yang punya, betul nggak? Begitu rebutan, langsung dia teriak, nggak usah rebutan, dalam banyak, serbu. Wah, sudah, semuanya nyerbu rumah, terjadi penjara. Caranya gitu dulu, saya lihat karena di balik kaca. Lah, tegang, tapi lucu. Lucunya gimana? Di depan kita ada toko roti, itu dipecah instalasinya, lalu dibawa gitu, saudara, bawa pulang kampung. Saudara tahu nggak? Itu bukan roti, itu gabus. Itu kan hanya contoh di depan, saudara. Saking kuasa banget mau apa dia bisa dibawa. Jadi kita ya tegang, dia tertawa-tawa. Sebelahnya lagi toko sepatu dipecah, masukkan di karung, saudara. Digotong karung, ya sepatu merek-merek. Kita tertawa karena itu apa? Kiri semua nggak ada kanannya. Loh, yang dipasangkan gitu toh? Nggak dipasang sepasang toh? Apalagi Pak Jo, saudara, itu baru mendarat di Jakarta, nggak bisa ke Solo, nggak ada pesawat, semua nggak ada. Jakarta juga terjadi sama, sampai 1-2 hari baru bisa pulang ke Solo. Tegang sekali, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, itu waktu begitu semua nggak berani keluar di rumahnya, lihat TV, huru hara, bakar-bakaran, stres. Tuhan ingatkan, ini jemaat stres semua, nggak kerja, nggak mana, hanya bisa lihat TV. Perusakan, ya perkosaan, sudah pembakaran. Tuhan gerakkan, beri mereka firman. Saya membuat defect. Setelah defect, Tuhan berkata, yang punya fake itu sedikit. Lalu Tuhan gerakkan. Kita pernah nulung radio El Shaddai. Dulu sudah mau hilang, itu milik Bugs. Tapi ya, Immanuel, radio Immanuel, sudah kita tolong, kita kembalikan lagi milik itu. Lah, jadi punya hubungan yang baik. Lalu si Roma saya membuat bahan khotbah, rekaman khotbah. Lalu saya minta dikirim. Yang ngirim yang kulit hitam, yang putih-putih tidak berani keluar. Lalu disiarkan, saya umum, saudara, pagi jam 10 dengar firman lewat radio. Sore buka komsel. Dimanapun saudara berada, buka komsel. Buka komsel. Yang lama-lama mengalami, Bu Agus pasti mengalami, betul ya. Buka komsel. Di pengungsian, di hotel, di mana pun buka komsel. Hebatnya, saudara, hebatnya. Jemaat keluarga Allah itu terkenal apa ya jenis? Semua bisa itu apa? All-round, apa ya? Multitalent. Pokoknya semua bisa. Ada lah. Saudara dia mimpin pujian bisa gitu ya. Banyak kan gitu, saudara. Mbak renungan bisa gitu. Saudara akan bisa. Hebat. Waktu itu saya umumkan setiap pagi dengarkan lewat radio. Sore buka komsel. Sudah tahu enggak? Mereka siap karena sudah terlatih. Siap. Gereja kita kan gereja sel. Betul enggak? Orang yang dulu ngejek, orang yang dulu nolak semua mau. Sedang ketakutan, betul enggak? Nah, minggu hanya 25% orang takut pergi. Tapi minggu berikutnya 50%. Berikutnya sekitar ya saudara 75. Berikutnya 100%. Berikutnya 120. 150, 175, 200%. Gedung itu penuh, lalu pasang TV sebelah kiri. Penuh, lalu kita bangun. Belakang mimbar ini diujungkan. Dulu masih ada belakang. Penuh. Sebelah kanan dilebarkan. Dulu ada gangnya. Penuh. Lalu yang biasa TV dilebarkan. Penuh. Enggak cukup, banjir jiwa. Baru Tuhan gerakkan bangun ini. Tapi saudara dengar, kenapa? Siap. Sama dengan Tuhan Yesus, siapkan mereka. Penuhi. Ya dah. 120, Tuhan besar, siap. Saya doakan saudara. Saudara siap seperti 120. Ini kesempatan ketiga. Hujan awal, hujan air. Di jurang besar. Besar-besaran. 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 Tugas kita bangun pusat kegerakan itu tugas yang sangat penting. Kenapa? Lawatan besar, Tuhan besar. Tapi ingat ya, Tuhan besar seperti apapun, gak ada penuainya, gak ada yang diselamatkan, tetap masuk neraka. Betul tak?
tetap banyak masuk neraka. Penuainya sedikit, tetap saja yang masuk surga cuma sedikit. Banyaknya neraka. Penuainya banyak, banyak yang masuk surga. Neraka sedikit. Penuainya banyak dan excellent. Mayoritas masuk surga. Itu yang dikatakan Tuhan, bangun penuai. Saya doakan saudara semua. Ya, yang di sini saudara, kita disiapkan jemaat yang kuat. Jemaat yang menang. Jemaat yang jadi berkat. Jemaat yang menuai banyak. Ya, saya tambahi karena saya ingat itu penting. Itu sudah pernah dialami bangsa kita. Pertama enggak siap. Kedua tidak semua gereja siap waktu itu. Gereja siap maka gereja kita panen. Yang siap saja yang panen. Setiap lawatan satu benua tidak semua negara. Hanya negara yang tanggap siap. Setiap satu negara tidak semua kota. Hanya kota tertentu yang tanggap untuk gerakan itu. Satu kota tidak semua gereja. Hanya gereja yang tanggap kesempatan itu. Satu gereja tidak semua pelayan, tidak semua jemaat. Hanya pelayan jemaat yang tangkap itu. Saya doakan semua jemaat keluarga Allah bisa melihat, bisa tangkap. Tadi Tuhan tunjukkan, apalagi semua yang ikut di Miracle Night Worship. Apalagi saudara. Amin. Memang dipersiapkan untuk itu. Saya percaya saudara akan jadi cikal bakal nanti bangun penuai di pusat kegerakan. Ya Tuhan berkati.